Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dalam channel IPS. Nah, materi kali ini akan dibahas mengenai kondisi alam Jepang. Nah, dari kondisi alam Jepang akan dibicarakan mengenai pertama negara Jepang itu sendiri, kedua astronomis Jepang, dan yang ketiga iklim Jepang, keempat geologi Jepang, 5 flora fauna Jepang, dan 6 kondisi penduduk Jepang. Baiklah, kita lihat untuk negara Jepang. Jepang adalah negara maju di negara Asia. Nah, bentuk negaranya adalah kekaisaran. Untuk saat ini dipimpin oleh Naruhito. Kemudian ibu kotanya yaitu Tokyo. Kemudian yang kedua yaitu letak astronomis Jepang. Jepang secara garis lintang terletak pada garis 30 derajat lintang utara sampai 42 derajat lintang utara, dan terletak pada garis bujur 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur, dengan batas-batas negara Jepang di sebelah utara yaitu Laut Okhotsk. Kemudian sebelah selatan Laut Cina Timur dan Filipina. Sebelah timur Samudra Pasifik, dan sebelah barat Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Yang ketiga mengenai iklim Jepang. Jepang dilihat dari garis astronomisnya, yaitu berada pada garis lintang 30 derajat lintang utara sampai 42 derajat lintang utara. Ini termasuk pada iklim subtropis. Nah, untuk Jepang karena dilalui oleh iklim subtropis, maka banyak sekali terjadi angin taifun. Bagian pulau di Hokkaido, yaitu Jepang Utara, ini mempunyai 4 musim, yaitu pertama musim semi. Nah, ini terjadi pada bulan Maret sampai bulan Mei, yang ditandai dengan keluarnya bunga plum, bunga sakura, maupun lumut sakura yang memang terdapat di Jepang, ya, sangat indah sekali. Kemudian musim panas. Nah, musim panas ini bisa terjadi dari bulan Juni sampai bulan Agustus, ditandai dengan meningkatnya suhu, ya, di Jepang dari 30 derajat sampai 35 derajat Celcius. Kemudian musim gugur. Nah, ini terjadi pada bulan Agustus sampai bulan November, ditandai dengan gugurnya daun-daun pepohonan yang ada di negara Jepang. Kemudian yang keempat yaitu musim dingin. Nah, ini bisa terjadi pada bulan Desember sampai bulan Februari. Nah, khusus untuk di Pulau Hokkaido ini karena berhubungan langsung dengan kutub utara, nah, sehingga menambah dinginnya di negara Jepang bagian utara, itu ditandai dengan turunnya salju. Kemudian berikutnya yaitu
Letak geologi Jepang. Negara Jepang dilalui oleh Ring of Fire atau cincin api. Nah, sehingga akan berpengaruh terhadap negara Jepang, yaitu banyaknya gunung api yang aktif serta wilayahnya bergunung-gunung atau pegunungan. Nah, untuk Ring of Fire ini yaitu dari benua Amerika kemudian menuju Samudra Pasifik dan sampai ke Jepang. Untuk wilayah Jepang yang di bagian tengah yang tadi Bapak sudah sebutkan, yaitu banyak pegunungan. Nah, ini beda nanti di sebelah barat maupun sebelah timur. Ini sedikit ada tanah dataran rendah. Kemudian untuk Jepang sendiri di Samudra Pasifik atau di Laut Jepang itu ada pertemuan arus, yaitu pertemuan arus panas dan pertemuan arus dingin atau arus Kuroshio dan arus Oyashio. Nah, ini tentu sangat menguntungkan Jepang karena di pertemuan tersebut ikan akan berkumpul ya, karena banyak plankton dan wilayahnya hangat. Nah, sehingga di situ merupakan sumber kehidupan ikan. Nah, ini sangat menguntungkan Jepang, sehingga Jepang dikatakan sebagai lumbung ikan di dunia. Berikutnya untuk flora fauna Jepang. Jepang sangat beraneka ragam flora faunanya, yaitu diantaranya bunga bloom, bunga sakura, lumut sakura, kemudian pinus Jepang, dan masih banyak flora-flora lainnya. Nah, untuk faunanya ini juga beraneka ragam, yaitu diantaranya ada harimau, ada panda, orangutan, kera, serigala, dan aneka burung. Itu untuk flora fauna di Jepang. Kemudian kondisi penduduk di Jepang. Saat ini Jepang sudah bercampur dengan penduduk aslinya, yaitu penduduk asli Ainu ya, atau penduduk aslinya Ainu. Nah, ini sudah bercampur dengan bangsa lain ya, jadi ada dari Eropa, Afrika, Amerika, Australia, dan Asia sendiri. Kemudian untuk agama dari Jepang itu adalah mayoritas agama Shinto, dan berkembang juga agama lain ya yang hidup saling berdampingan. Kemudian penduduk ini beraktivitas ya melalui mata pencaharian, yaitu bergerak di bidang sektor jasa. Ini yang utama untuk Jepang. Nah, sektor jasa ini menempati urutan pertama, yaitu 3/4 masyarakat Jepang atau Jepang mengelola sektor jasa yang meliputi perbankan, asuransi, real estate, bisnis eceran, transportasi, telekomunikasi, dan lain sebagainya. Itu pada sektor jasa yang sudah sangat besar menyumbang devisa ke Jepang. Kemudian untuk sektor industri, Jepang juga mengutamakan sektor industri. Jadi ini urutan kedua tapi merupakan utama. Nah, untuk industri yang
ada di Jepang, ini sektor otomotif, ya. Kemudian elektronik, komputer, besi, baja, kedirgantaraan, galangan kapal, pembuatan HP, dan robotisasi. Nah, untuk robotisasi ini adalah yang utama di Jepang karena memang akan dikembangkan sebagai pengganti tenaga kerja yang ada di industri. Ini juga mungkin akan diperlukan di seluruh dunia karena akan menghemat dari segi waktu dan biaya dan kedisiplinannya. Kemudian untuk sektor pertanian, ini Jepang hanya tersedia 12%. Nah, dari 12% ini Jepang memanfaatkan untuk tanaman padi. Nah, padi ini nanti sebagai makanan pokok Jepang dan nanti kekurangannya mengimpor ke negara lain. Untuk hasil pertanian yang lain masih banyak, ya, seperti bir, kemudian jeruk, dan lain-lain. Kemudian untuk kembali ke sektor industri, ini sebetulnya tergantung dari bahan mentah negara lain. Nah, sehingga apabila pasokan kurang dari negara lain, maka industri di Jepang juga akan sedikit terganggu. Nah, Jepang sendiri sudah menempati urutan ketiga industrinya setelah Amerika dan India. Demikian untuk materi kali ini, mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.